Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puja beserta puji kadat Allah anu Maha Suci. Shalawat sinareng salamna pamugia teras-terasan tercurah limpahkan kepada baginda alam A'ni Habibi wa Habibana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap kepala keluargana, para sahabatna, para tabiin tabiatna, malah mandar ka urang sadayana salaku umatna. Mudah-mudahan urang keng sapatul uzma jaga di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusim kuring dipika hormat Bapak dosen Haji Muhammad Hilman Abdul Halim LCMA. Anu kusim kuring dipika hormat para mahasiswa, para mahasiswi anu sami-sami kusim kuring dipika hormat. Insya Allah di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul muhasabah, yang mana satu pendahuluan manusia sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan membutuhkan proses introspeksi atau evaluasi diri. Dalam Islam, proses ini dikenal sebagai muhasabah. Muhasabah menjadi sarana penting untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan muhasabah, seseorang dapat menilai perbuatannya baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dalam muhasabah dalam Islam? Yang kedua, apa manfaat muhasabah dalam kehidupan individu dan sosial? Yang ketiga, bagaimana strategi untuk menerapkan muhasabah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tujuan penulisan. 1. Memahami konsep muhasabah dalam Islam. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat muhasabah bagi individu dan masyarakat. Yang ketiga, menyusun strategi implementasi muhasabah dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut pengertian muhasabah. Muhasabah berasal dari kata hisab yang berarti perhitungan. Dalam konteks Islam, muhasabah diartikan sebagai proses introspeksi diri untuk menilai amal perbuatan. Dalam dasar Al-Quran dan hadis tentang muhasabah. 1. Dalam Al-Quran dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendak setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Yang kedua, dalam hadis dikatakan, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Lanjut manfaat muhasabah. Manfaat muhasabah yang ke-1, memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan. Contoh memperbaiki kesalahan. 1. Akui kesalahan. Jangan lari dari masalah dan mengakui kesalahan. Terus minta maaf kepada orang yang terkena dampak kesalahan Anda. Jangan menuding, ambil tanggung jawab. Yang lanjut, berbagai untuk memperbaiki kesalahan. Tunjukkan kesedihan Anda untuk bertanggung jawab atas tindakan Anda. Merenung kesalahan yang telah Anda perbuat. Lanjut yang kedua, memotivasi untuk berbuat lebih baik.
Contoh memotivasi berbuat lebih baik. Jadilah orang yang baik hati karena kebaikan akan selalu memperkaya hidupmu. Kebaikan hati adalah di antara sifat terindah yang dapat dimiliki seseorang. Menjadikan diri sebagai orang yang baik hati adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Lanjut, yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Contoh mendekatkan diri kepada Allah: 1. Perbanyak mendirikan sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran dan terjemah. Yang ketiga, memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya hingga detik ini. Lanjut, yang keempat, meningkatkan hubungan sosial. Contoh meningkatkan hubungan sosial: yang ke-1, komunikasi yang efektif. Yang kedua, bangun kepercayaan, bersikap jujur dan terbahak kepada Anda. Yang ketiga, tunjukkan rasa empati. Yang keempat, perhatikan kekuatan lawan bicara. Yang kelima, berbicara baik dan penuh kasih. Contoh bermotivasi Lanjut, muhasabah dalam kehidupan pribadi. Muhasabah membantu seseorang menyadari kelemahan dan potensi dirinya. Dengan introspeksi yang mendalam, individu dapat menetapkan langkah perbaikan dalam kehidupan spiritual, emosional, dan fisiknya. Muhasabah dalam perspektif sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, muhasabah berperan dalam menjaga harmoni dan keadilan. Individu yang senantiasa introspeksi diri akan lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, sehingga hubungan sosial dapat terjalin dengan baik. Lanjut, strategi implementasi muhasabah. Yang ke-1, meluangkan waktu untuk refleksi diri setiap hari. Yang kedua, menuliskan jurnal harian tentang perbuatan dan pencapaian. Yang ketiga, berdiskusi dengan orang terpercaya untuk mendapatkan umpan balik. Yang keempat, memperbanyak doa dan ibadah sebagai sarana introspeksi. Lanjut, kesimpulan. Jadi muhasabah adalah proses introspeksi diri yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan melakukan muhasabah, seseorang dapat memperbaiki diri. Dicekapkeun sakieu wae panginten presentasi ti simkuring. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Maklum, saya dalam tahap pembelajaran. Mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.